Sekarang jadi rame eh, hak angket. Hak angket. Kenapa hak angket? Hah? Ya bahaya sih, emang gue sebel tuh kalau angket ngetem sembarangan tuh bikin macet, bro. Bener. Koreksi nih. Itu kan memang permasalahannya kan satu masalah MK-MK itu kan, masalah kode etik dan lain sebagainya. Yang kedua masalah bansos. Dan yang ketiga masalah satu lagi itu apa? Penyalahgunaan aparatur negara ya, yang seolah-olah yang katanya diarahkan untuk Mendukung paslon tertentu. mendukung paslon tertentu yang didukung oleh presiden. Karena yang paling menderita pada akhirnya ya akar rumput lah, Dan selalu menderita. kita gitu kan. Iya. Itu tidak tidak konflik di atas saja kita masih gini-gini aja. Jadi gue setuju kalau hak angket itu sesuai sama trayeknya. Jadi kalau dia udah keluar dari trayek itu mengganggu trayek-trayek yang lain, itu bisa bahaya tuh. Eh, Yang lain bisa marah-marah. lagi rame nih Le. Lagi rame. Halo kawan-kawan, lagi rame nih. Lagi rame apa ya? Hah? Lagi rame apa ya? Ya tahu lu lihat rame di mana? Lagi rame di TV, lagi ya menjelang apa ya, pasca pemilu Pasca pemilu, ya. rame. Tiba-tiba sekarang lagi rame soal apa, kan karena ada isu-isu kecurangan nih Hmm, di pelaksanaan pemilu kemarin nih kan. ya, yeah. Nah, sekarang jadi rame hak angket. Hak angket. Kenapa hak angket? Hah? Ya bahaya sih, emang gue sebel tuh kalau angket ngetem sembarangan tuh bikin macet, bro. Bener. Koreksi nih. Iya, tiba-tiba orang jadi rame isu hak angket ini di DPR. Katanya ada kemungkinan DPR akan mengajukan hak angketnya gitu kan, terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Hmm, Karena disinyalir eh, banyak terjadi kecurangan. di pemilu. Iya, Terus dia mau nyelesain solusinya lewat lembaga legislatif. iya. Ini gue bacain dulu hak angketnya ya. Eh, Hak angket, menurut ini kan Profesor Dr. Google Sumitro. menurut gue aja nih, hak angket itu tuh salah satu hak hak yang dimiliki oleh DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan. Hmm, Salah satunya hak angket. Hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Wih. yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. wes, berat. Yoi. Tapi lo gimana? Lo sendiri setuju gak sih Sempat beredar emang. urusan hak angket ini? Maksud gua kalau hak itu kan memang tidak bisa dihapus dan tidak bisa dihalang-halangi. Tapi persoalannya adalah tepat nggak sih DPR pada saat ini menggunakan hak angketnya itu? Gitu. Partai menggunakan legislatif agar menggunakan hak angketnya. Bukan. Atau partai dong. Nah itu Partai dia, mendorong kader-kadernya yang ada di DPR dong. itu dia. Masalahnya kan sekarang partai-partai yang ada di DPR ini adalah partai-partai dari paslon yang kemungkinan kalah. Hmm, untuk melakukan hak angket di sana. Iya. Nah maksud gue gini, kalau memang DPR secara mau dibilang secara netral bisa nggak ya? Maksud gue bahwa memang eh,
banyak laporan misalnya terjadi kecurangan-kecurangan yang tidak bisa ditanggulangi atau diatasi oleh apa Panwaslu ya, Panwaslu atau Bawaslu, Panwaslu, Bawaslu, ya kan? KPU. Nah, barulah mungkin DPR mengajukan hak angket itu gitu kan. Nah ini kan ininya belum. Opsinya kan ada beberapa tuh. Dari Bawaslu gimana, kemudian tuntutannya lewat MK. Nah, ada Ya, selentingan juga katanya kalau lewat MK masih ada pamannya. emang semua orang Itu. pamannya di situ gue nggak ngerti gue. Maksud gue kan bukan hakim tunggal, Iya, iya kan? Dan bukan itu. ketua pula sekarang. Nah, yang lebih penting lagi, memang penting untuk menyuarakan kecurangan-kecurangan yang ada, tapi kan itu nggak cuma dilakukan oleh satu pihak aja. Yang gue tahu ya, yang beredar di sosial media kan kecurangan itu nggak dilakukan oleh satu paslon aja. Itu satu. Itu dia Kemudian masalahnya. yang kedua, setelah hak angket, ini mau apa? Hmm. Agendanya mau gimana nih? Mau dibawa kemana? Jangan sampai nanti Apakah paslon yang terbesar kecurangannya akan didiskualifikasi setelah pemilunya terjadi? Itu satu. Kemudian apakah buntutnya kan beredar juga tuh pemakzulan presiden ya lewat situ? Mau dibawa kemana? Nah, masalahnya ini kan resikonya tinggi nih sebenarnya nih. Beberapa waktu lalu beredar juga nih, gue nggak tahu nih fakta atau enggak, yang pasti kedua-duanya datang ke KPU. siapa yang dua-duanya? Masa dari paslon A dan paslon B. Nah, ketika paslon B datang, itu ormas tuh. Gua nggak tahu dibubarinnya kayak gimana. Salah satu yang demo di KPU membubarkan diri. Apakah takut atau apa? Terasa terintimidasi dari ormas yang datang karena mendukung paslon B. Nah, gua nggak tahu. Nah, konsekuensinya ketika nanti entah itu ada diskualifikasi atau apa, konfliknya Horizontal. horizontal. Ya, tapi maksud gue gini, terlepas itu nanti mungkin lanjutannya lah ya. Tapi gini, sepemahaman gue hak angket itu diminta oleh DPR karena dia melakukan fungsi pengawasan dan Ya. penyelidikan, benar kan? Hmm. Nah, cuma masalahnya tadi sebelum gue nggak tahu nih apakah DPR akan menyetujui atau nggak, kita belum tahu juga kan. 50% plus 1 dari yang hadir. Ya, sama ini eh, yang jadi gue nggak tahu ini permasalahan atau bukan, tapi yang pasti sebelumnya kan memang ada desas-desus, ada isu, ada berita paslon dua paslon yang kalah yang mengajukan apa ya istilahnya, Hak tersebut. seolah-olah meminta DPR untuk eh, memberlakukan hak angketnya. Nah dari situ kan udah kesannya apa ya, sementara di DPR memang yang mayoritas adalah partai pendukung si paslon yang kalah. Ada fair, ada fair nggak, fairness nggak di situ? Iya. Itu maksud gue. Hmm. Ya Nah. kan? Jangan sampai gini ya maksud gue. Hal yang jadi masalahnya dia atau sekelompok orang itu dianggap masalah negara. Itu dianggap masalah seluruh rakyat. Padahal masalah dia doang gitu loh. Itu doang sih yang gue pertanyakan gitu. Iya. Iya kan? Ya, kalau misalnya ternyata mayoritas rakyat kita memang menerima hasil pemilu mau gimana? Itu yang jadi persoalan juga. Iya kan? Jadi nggak ini, maksudku nggak fair gitu. Itu satu. Nah, kemudian lagi-lagi Oh, satu lagi, apakah memang udah mentok nih proses penyelidikan kecurangan di Bawaslu misalnya? Ya kan? hmm, Itu aja belum dijalanin. Bukti-bukti kecurangannya misalnya ada atau enggak belum terkumpul, tapi orang udah rame-rame bicara soal hak angket gitu. Orang-orang yang merasa dirugikan dalam artian di sini ya paslon-paslon yang kalah gitu kan.
Kalau alasannya cuma karena di MK ada pamannya, menurut gua terlalu paranoid nggak sih? Nah, Hah? habis pamannya gitu sih. Ini aja udah mau minta lagi ngegugat PT UN. Ya, tapi kan itu juga bukan hal yang mudah. Maksud gua ada yang sebagian orang yang bilang bahwa apa perangkat-perangkat negara sudah dikuasai oleh pemerintah eksekutif, ya kan? Makanya nggak mau lewat jalur Bawaslu gitu kan. Tapi Iya. kan itu tuduhan, ya kan? Pembuktiannya lewat hak angket itu mungkin. Ya, itu dua pembuktian yang berbeda kalau menurut gua, Eh, ya kan? dari Dan hak yang dari tadi kan dari definisinya hak angket itu untuk penyelidikan pelaksanaan undang-undang kan, amanah undang-undang. Eksekutif menjalankan tugasnya kan berdasarkan undang-undang. iya, tapi Di kan situ ada penyimpangan apa enggak ya bisa sekalian aja dibuktiin di situ. ya betul. Cuma maksud gua apa ya? Ada satu langkah yang terlewati nih, gitu loh. Yang ada satu langkah yang terlewati yang kalau menurut gue alasannya nggak tepat, cuma karena paranoid doang kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya, sampai harus ke tingkat yang paling tinggi nih sekarang. Ibaratnya masalah yang bisa diselesaikan oleh Pak RT gitu kan, tapi ini dia sampai ke DPR. DPR. Maksud gue gitu, ya kan? Lagi pula ini juga, maksud gue kayak misalnya kecurangan-kecurangan yang mau diperiksa tuh kayak misalnya dana bansos. Habis itu kemarin apa sih? Aduh, ada apa ya? Ada tiga kalau gua nggak salah alasannya. Dan menurut gua itu tuh masih ranahnya eksekutif gitu loh. Buat apa? Buat melakukan penyelidikan. Nggak perlu sampai ke DPR. Kan ada indikasi bahwa memang paslon-paslon yang kalah ini menggunakan kekuatannya di legislatif nih sekarang. Iya. Kalau menurut gua, Iya. Ya gua nggak ini apa. kan ya apalah ya kan. Nah, Tapi ya ya, pemikiran gue seperti itu ya kan. Maaf kalau salah ya kan, tapi ya ya nggak apa-apa. namanya juga mikir ya kan, suka-suka. Orang kan angle mainstreamnya beda-beda, bro. Kalau gue Iya, lebih ngarah ke itu, setelah hak angket ini kelar nih, mau apa nih? What nextnya gitu loh. iya, Karena ya dari situ konsekuensinya bisa banyak. Terus antisipasinya gimana? Apakah gerakan untuk mengantisipasi dampak buruknya juga dilakukan? iya. Ya kalau misalnya ternyata kayak tadi gue bilang, sebenarnya masalahnya cuma masalah teknis misalnya kan. Kecurangan-kecurangan yang ya bukan yang nggak berarti, cuma maksudnya kecurangan-kecurangan yang memang bisa diatasi di level lebih bawah gitu kan. Iya, Itu fair loh. gimana gitu? Masalahnya perolehan suaranya Terlalu jauh. enggak, kalau digabung kan paslon 1 sama paslon 3 tuh hampir 40% lebih lah. Bisa Iya, dibilang 40% lebih kan. Yang satunya 50% lebih. iya, Nah, itu kalau dibenturin kan masa pendukungnya iya, chaos hampir dia. berimbang, Iya, bisa chaos. Nah, kemarin aja udah gejala-gejala kayak gitu. Maksudnya ya itu harus dipikirin juga sebenarnya. Nggak cuma sama eksekutif, tapi sama legislatif. wakil-wakil rakyat, seluruh elemen masyarakat juga. Jangan sampai legislatif hanya mewakili kepentingan sebagian golongan, ya kan? Tapi mengatasnamakan rakyat. Hmm. Nah, kemudian rakyat yang merasa tidak terwakili, yang Iya. mungkin 50% lebih ini, gitu kan? Merasa apa ya? Merasa terusik lah, gitu kan? Haknya, gitu kan? Masalahnya itu udah pernah ngerasain chaos berapa kali ya? Kerusuhan gitu. Itu tuh dampak buruknya lumayan panjang kan? Panjang. Trauma masyarakat,
Iya, etnis Tionghoa di tahun 98, iya. 27 Juli 96, Ekonomi juga jadi morat-marit lagi ya kan, nggak padahal jelas. mulai tumbuh nih ya kan. Terinvestasi jadi serem masuk sekarang kalau Iya, ngomongin IKN aja investornya berapa sih? itu makanya. Jadi lu setuju nggak ada hak angket? Setuju kalau Mas- tujuannya jelas. Soalnya gue nggak nangkep nih tujuannya, abis hak angket mau kemana arahnya. Pemilu lagi. Nah terus, Kalau nih, misalnya gini ya, kalau misalnya nih bener ya, yang kemarin menang pemilu didiskualifikasi karena dianggap terbukti curang misalnya gitu kan ya. Terus pemilu lagi nih, tapi ternyata suaranya cuma 40% yang masuk, yang lain golput. Nah, itu gimana, Le? 40% Membuktikan sesuatu nggak tuh? tetap sih, tetap berlaku ya. Iya, tetap berlaku. Cuma maksud gue, legitimasinya nanti Nah gimana? itu yang jadi masalah, legitimasi. Kan kalau digabung nih, Legitimasi di mata masyarakat. ya kan? Nah yang satu lagi tuh menurut gua, kenapa hak angketnya baru sekarang? Kenapa nggak waktu misalkan penetapan cawapres yang lewat MK itu tuh? Kenapa Iya. nggak dari situ? Ini kan setelah pemilu, jadi kesannya kelamaan gitu loh. Padahal kalau sebelum pemilu enak tuh, kita pemilunya nggak apa-apa digeser seminggu 2 minggu lah ya. Ya, itu kan jauh juga lah dari pelaksanaan pemilu. Enggak, maksudnya hak angketnya kenapa baru sekarang mau Iya, di, maksud gue nggak perlu diundur juga sebenarnya bisa. ya maksudnya kalau the worst case nya mungkin pemilunya tertunda seminggu 2 minggu misalkan hak angketnya berjalan sebelum Iya. pemilu. Kalau gue nggak salah nih, gue baru inget nih. Itu kan memang permasalahannya kan satu masalah MK-MK itu kan, masalah kode etik dan lain sebagainya. Yang kedua masalah bansos. Dan yang ketiga masalah satu lagi itu apa, penyalahgunaan aparatur negara ya, yang seolah-olah yang katanya diarahkan untuk Mendukung paslon tertentu. mendukung paslon tertentu yang didukung oleh presiden, ya kan? Nah, isu-isu itu kan sebenarnya nggak muncul baru sekarang, maksud gue gitu. Kayak misalnya masalah bansos yang mereka permasalahkan 2023, 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir gitu kan, meningkat drastis gitu kan. Lah, itu kan atas persetujuan DPR harusnya, bansos. Benar nggak sih? Atau memang itu hak eksklusifnya eksekutif untuk menaikkan dana bansos misalnya? Harus, logisnya sih emang harusnya budgetnya di approve sama DPR kan? DPR. Nah, kalau misalnya memang, Tapi pengeluarannya kapan itu yang jadi masalah. Kita kan nggak tahu deal-dealannya tuh. ya sekarang gini aja lah, orang-orang kan di sana juga yang pinter-pinter itu kan nggak mungkin yang itu. Maksud gue, pengajuan dana bansos sekian M, misalnya sekian ratus M, kan nggak mungkin dipakai untuk 5 tahun ke depan. Pasti kan ada ininya, apa alokasinya untuk tahun kapan, dan kemudian bisa diprediksi, diperkirakan, oh pemilu ini 2024, iya kan? Iya. Ya artinya kan kalau misalnya memang eh, sekarang jadi dianggap itu sebagai kayak semacam apa ya, money politik, harusnya kan udah bisa dicegah dari tahun lalu, iya kan? Tapi DPR juga gitu sih. Mereka kadang-kadang kan suka Kidding-kidding. males males datang rapat, pas rapat juga nggak serius, Ya, kagak ya, terlalu teliti itu gitu mah kan. bukan alasan lah. Iya bukan alasan memang, tapi kan jadinya salah mereka sendiri jadinya kan. Terus Ya, begitu kejadian sekarang mereka mau hak angket. bukan salah mereka sendiri. Kalau salah mereka sendiri itu artinya bahwa memang bansos itu bermasalah. Cuma maksud gue, makanya gue nggak sepakat kalau lo bilang salah mereka sendiri gitu.
Salah DPR-nya. Iya, cuma bukan karena mereka tidur sama males-malesan. Itu kan nggak jadi alasan. Apa maksud gue gini, bener enggaknya bansos itu kan harusnya mereka sepakati di awal, mereka setujui maksud gue, ya kan. Ya terlepas habis itu mereka tidur atau apa gitu kan, begitu terjadi dianggap ada kecurangan, mereka jadikan itu sebagai senjata gitu loh, ya kan. Oh nggak bisa nih dana bansos meningkat apa segala macam. Masalahnya kan narasinya yang beredar kan bansos ini sebenarnya nggak dianggarkan. Ya gue nggak yakin yang namanya bansos, ya kan. Jelas-jelas itu mereka mempermasalahkan bansos loh. Iya, APBN 490 triliun itu. Iya, masa mereka nggak tahu? Tapi intinya lu setuju sama hak angket? Gue nggak setuju. Gak setuju. Enggak. Kalau gue sih setuju-setuju aja selama tujuannya jelas. Kalau gue nggak setuju karena gue ngelihatnya itu tadi, segala sesuatu yang dilakukan saat ini ya kayak kemarin lah yang sebelum ini kita bahas masalah akademisi, orang demo dan lain sebagainya, itu semua dilakukan menjelang pemilu, ya kan. Tendensinya tuh kuat sekali gitu loh untuk menjegal salah satu paslon kalau gue ya kan. Lagi-lagi nih gue, kalau misalnya eh, kalau misalnya memang orang-orang yang punya kepentingan itu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, ya kan. Maksud gue ya kayak sekarang misalnya dana bansos nih, atau ya MK tadi lah, harusnya kan mereka bersuara pada saat itu gitu, Ya. ya kan. Yang gue sayangkan ketika sudah muncul, ada kemungkinan muncul salah satu pemenang nih, baru ngomong gitu loh, ya kan. Nggak adil dong, maksud gue. Kalau gue perspektif gue lah ya. Ibaratnya orang mau tinju nih, ya kan, udah sepakat di awal nih, si A ketemu si B gitu kan, lagi main, tiba-tiba udah mau kalah, petinju yang satu, official timnya bilang, wah nggak bisa, ini petinjuku peringkat 10, petinju lu peringkat 2, pantas aja kalah. Nah kayak gitu maksud gue, kan nggak fair. Udah di awal kan udah tahu. Kalau dalam rangka pembelajaran kebangsaan, pembuktian kecurangan-kecurangan, Tidak ada yang bisa dipelajari kalau menurut gue. buat gue bisa Nggak bisa. lewat situ. Kalau selama itu terbukti benar di situ ada kecurangan-kecurangan, Lo yakin nggak bisa terungkap lewat lo yakin nggak dua paslon yang lain nggak metode. curang? Iya, di situ kan forum pembuktiannya di situ. Itu dia. Kalau Nah, lo yakin, itu kan proses pembelajaran di situ. anggap lagi nih Le, Itu satu. mahal Tunggu dulu. mahal banget Le kalau pembelajarannya sekarang gitu loh, maksud gua. Ya mahal supaya nanti kedepannya nggak ditiru lagi tuh boleh juga bro, penting juga. Tapi ya itu tadi menurut gua harus ada antisipasi buat masyarakat. Nggak boleh ada yang namanya konflik horizontal. Karena jujur ya, gue udah nggak peduli sama, bukan nggak peduli, gue nggak terlalu peduli sama politik. Karena ujung-ujungnya juga nanti mereka nggak jelas juga kerjanya. Kalau gua melihatnya, konflik horizontal itu adalah, yang gue takutkan adalah bagian dari pembelajaran. Makanya gue bilang mahal. Karena kemungkinan terjadinya besar, benar nggak? Iya. Iya. Ya Makanya maksud gue tidak ada yang bisa dipelajari gitu loh. makanya mereka juga harus antisipasi itu dari dini, sejak Yakin dini. lo bisa? Ya walaupun gua pesimis juga, tapi Itu dia. Gini loh, maksud gue gini. Ya, yang bilang apa ya, yang mengajukan atau yang bilang di pemilu kemarin ada kecurangan itu hanya 2 paslon dari 3 paslon. Benar nggak? Kemudian yang mereka usulkan DPR untuk menggunakan hak angketnya, alasan-alasannya itu jelas lah, hanya mengacu ke kecurangan yang hanya dilakukan oleh
salah satu paslon dari 3 paslon. Tapi ingat, Iya kan? di DPR kan fraksinya bukan cuma yang membela 01 sama 03. Benar, benar lah, benar. Cuma kalau agendanya nanti hanya untuk memeriksa apakah dana bansos, apakah keputusan MK, ya kan? Sementara kalau misalnya terjadi kecurangan ya tiga-tiga paslonnya harusnya diperiksa, Iya, iya kan? iya. Ya tapi kan yang sampai sekarang isunya berkembang apa? Pemilu curang karena apa? Karena aparatur negara diberdayakan, karena keputusan MK, karena dana bansos, nggak lain dari 3 ini. Itu menurut lu udah menyerang belum? Salah satu paslon dari 3. Menyerang. Itu maksud gua. Kalau misalnya memang dilihat ada kecurangan di dalam pemilu, ya kan, harusnya kan tidak hanya berdasarkan itu, tapi menyeluruh dong, ya kan, yang diselidiki. Ada nggak kertas suara yang dicoblos duluan, misalnya, ya kan, proses pemungutan suaranya bener apa enggak, ya kan, petugas KPPS-nya gimana, Panwaslu-nya gimana, ngelakuin tugasnya apa enggak, kelayakan TPS-nya misalnya, ya gue nggak tahu, ya kan, apapun itulah. Hmm. Cuma kalau misalnya hanya berdasarkan 3 itu kemudian DPR menggunakan hak angketnya, ya pembuktian kecurangan yang mana yang mau lo pelajarin gitu. Ya kalau gue ngeliat sih emang semua curang. Cuman tinggal beneran. Kan dari awal gue bilang semuanya di medsos tuh ada video-video viral yang eh, Hate speech. menampilkan kecurangan-kecurangan dari semua paslon kan. Iya. Nah tinggal parahan yang mana. Pembuktiannya di situ. Ya kalau gue sih ngelihatnya bukan soal parahan mana. Kalau misalnya emang tiga-tiganya terbukti curang, udah tiga-tiganya diskualifikasi dong. Nggak gitu juga. Lo gimana lo? Tiga-tiganya diskualifikasi kalau menurut gue tiga-tiganya curang. Mau gimana? Kita kita memilih orang-orang yang curang gitu. Walau ya terlepas tidak secara langsung mereka mencurangi kita ya. Mereka mencurangi lawannya. Tapi kan artinya itu juga tidak jujur kepada pemilih. Ya menurut gue sejarah Indonesia nggak ada pemilu yang nggak curang. Iya, iya. Tapi ada yang didiskualifikasi kan? Kan enggak. Itu dia makanya. Artinya kalaupun bisa terjadi nih, ya kan, hak angket kemudian diselidikin apa segala macam, Makanya tadi hanya gue salah satu yang didiskualifikasi terus konflik horizontal terjadi. Lu mau belajar apa dari situ, Le? Iya kan? gitu ya. Tapi ya itulah perdebatan kami. Kalau gue sih nggak apa-apa hak angket selama wateksnya jelas, gitu ya. Sekarang kan wacananya hak angket, udah satu diskualifikasi, satu makzulan presiden, udah sampai situ doang. Terus abis itu mau ngapain nggak jelas. Ya itu memperparah kenapa gue atau lebih meyakinkan gue sih Iya, sebenarnya sebenarnya bahwa yang lebih penting adalah misi selanjutnya dari hak angket itu apa? ya, artinya lu setuju dengan catatan kan? Iya, Ya kalau gue dengan lu bilang bahwa tidak ada kejelasan setelah hak angket, itu semakin meyakinkan gue bahwa sebaiknya tidak usah digunakan hak angket itu, karena yang paling menderita pada akhirnya ya akar rumput lah, dan selalu menderita. kita gitu. Iya kan, Iya. itu tidak konflik di atas saja kita masih gini-gini aja. Jadi gue setuju kalau hak angket itu sesuai sama trayeknya. Jadi kalau dia udah keluar dari trayek itu mengganggu trayek-trayek yang lain itu bisa bahaya tuh. Ya, Yang lain bisa marah-marah. Ya kan? harusnya move on aja lah, ya kan. Ya. Pun kalau misalnya terjadi kecurangan tuh laporkanlah ke Bawaslu. Kalau menurut gua ya, ini bukti-buktinya aja belum tentu ada.
tiba-tiba DPR udah rame gitu gonjang ganjing mau Tapi, partai sih sebenarnya bukan DPR. realcon udah kelar? Belum ya? Belum ya? Belum. Mungkin selesai itu baru proses. Nanti kita lihat aja nanti selanjutnya apa nih. Dari real count, apakah ada proses pembuktian lewat institusi-institusi tertentu atau langsung hak angket. Kita tunggu update selanjutnya. Peace.